Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Bang Dul Tejebus. Hari ini kita sedang berada di pemandian air panas, tepatnya di Utaraja. Ini masih di lokasi Kabupaten Mandailing Natal. Di sini di pemandian air milas Utaraja. Jadi sahabat-sahabat, di sini ada satu lagi destinasi tempat wisata. Dia satu sungai berisi semua air panas. Jadi bagaimana keseruannya? Mari kita go ke dalam. Jadi sahabat-sahabat, di sini juga ada satu hewan yang di sini dibilang bodat. Kalau di Mandailing ini dibilang bodat. Ini sebenarnya sejenis kera. Jadi ini fungsinya biasa dia untuk mengambil kelapa. Jadi dia yang memanjat. Nah ini dia. Ini sahabat-sahabat, ini namanya bodat. Beda bodat dengan erek. Kalau erek itu kera. Kalau bodat ini biasanya nih sahabat-sahabat. Nah, ini yang jantan. Kalau yang jantan dia biasanya di belakangnya itu ada warna merah. Ada kayak daging apa sih istilahnya, kita nggak tahu. Ini bodat. Dia nih bisa untuk memanjat pohon kelapa dan pandai dia memilih kelapa yang tua atau yang muda. Jadi masuk kita kepada intinya. Nanti sahabat-sahabat, perjalanan kita ini di sini, dari sini kita masuk terus sampai ke sini ngikutin jalur terus sampai lokasinya ini. Nah, inilah lokasinya nanti. Kita aja perjalanan sekitar berapa ya? Setengah kilo lah kurang lebih. Jadi bagaimana keseruan di air panas ini, dan bagi sahabat-sahabat juga jikalau ingin kemari, untuk rute jalan di sini kita sudah ada buatkan rute sebelum video ini. Lihat aja di playlist jalan rute menuju ke tempat lokasi pemandian air milas di Utaraja. Jadi situ ada saya kemukakan, di situ ada saya buatkan video khusus untuk kemari. Dan ini kita eksplor bagaimana wisata yang di dalam. Check it on, mari kita ke dalam. Nah, ini kita memasukin, sepanjang jalan kita akan disuguhkan dengan ini kolam. Nah ini ikannya masih banyak tuh sahabat-sahabat. Itu ikan apa? Ikan mas. Tapi karena airnya kurang jernih, jadi bisa kita lihat. Ini jalan setapak ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 atau roda 3. Jadi kalau kita berkendaraan mobil, parkirnya di sini. Parkir biasa 10.000 per parkir. Jadi luas parkirnya, di atas ada, untuk di bawah juga ada. Jadi bagaimana keseruannya untuk masuk ke dalam? Check it on. Mari kita menuju ke go. Ini sahabat-sahabat, kita sudah mendekati pemandian air panas. Jadi bisa kita lihat ini situasinya. Di pinggir kanan kiri ini adalah sawah. Sahabat-sahabat, sawah ini pinggir kanan kiri. Jadi kita di sana. Tuh. Kita di sana tempat parkir, kita sudah jalan dari sini terus sampai nih. Dan pemandian di sini juga unik sahabat-sahabat. Dia tempat mandi laki-laki dan perempuan, dia dipisahkan karena mungkin kultur di daerah sini membuat seperti itu supaya lebih nyaman. Dari sini kita akan lebih eksplor. Kalau tempat perempuan mungkin tidak kita eksplor karena itu tidak etis untuk diekspor. Kalau tempat laki-laki coba nanti kita ekspor. Ini tempat pemandian perempuan, jadi dibatasin. Ini ada pagar. Di sini ada pagar nih, maksud saya nih, ini pagar ini di sini, di pagar hanya perempuan aja yang boleh masuk. Baik anak-anak atau dewasa, cuman para laki-laki tidak boleh masuk kemari. Tapi kalau tempat pemandian laki-laki ini sebenarnya terbuka. Terbuka, dia bebas. Nah, jadi ini satu sungai tersebut adalah merupakan air panas seluruhnya. Mari kita masuk ke dalam. Jadi di sini juga ada warung, ada penginapan mini, tapi penginapannya kalau kita bilang ya sederhana lah. Nih, itu penginapan. Di sini ada warung, bisa sarapan kita di sini. Kalau untuk di sini kita tidak dibenarkan mandi pakai cawat aja. Di sini ada disediakan penyewaan kain salin. Nah, seperti Bapak ini. Inilah bentuk kain salinnya tuh. Nah, jadi nanti di sini disewa kain salin ini sebesar 3.000 perak. Jadi tidak mahal. Ini untuk menutupin
pakaian badan kita. Jadi inilah yang saya katakan tadi, pemandian air panas. Ini bisa kita lihat, perhatikan. Ini aturan mandi di sini sahabat-sahabat. Bisa diperhatikan, dilarang mandi bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini tidak dibenarkan bercampurnya mandi laki-laki dan perempuan. 2, dilarang keras mandi telanjang ataupun memakai celana dalam. Nah, jadi memakai celana dalamnya tidak boleh. Dia harus memakai salin, istilah di sini kayak kain pembungkus penutup apa kita. Terus dilarang membawa ataupun mengkonsumsi narkoba di kawasan pemandian Aik Milas Nauli, Desa Hutaraja. Itu sudah pasti. Terus dilarang membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Karena di sini kebersihan memang sangat diutamakan sahabat-sahabat. Ini masuk kita kemari. Ini adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ini semua satu sungainya air panas. Bisa kita lihat. Nih, pemandian di sini seperti ini. Nah, ini semuanya air panas. Bisa kita lihat deburan ombaknya. Nah, ini sahabat-sahabat. Ini pemandian air panasnya. Nih. Jadi ini tempatnya aman untuk anak-anak. Jadi ini bisa kita gariskan walaupun dia asapnya atau apa kita bilang ini istilahnya. Dia seperti ini ya. Ini satu sungainya semua air panas. Ini tempat pemandian laki-laki. Dan untuk pemandian wanita ini di sebelah sini tempat pemandian wanita. Dan di sini kita bisa istirahat atau makan sekedar minum. Dan di sini kita bisa sarapan. Dan sini kita tempat musola, tempat sholatnya. Jadi lengkap sahabat-sahabat. Nih sedikit kita bergerak sedikit ke muara. Ke muara apa ke hulunya? Ke hulunya, bukan ke muara maksud saya. Kita bergerak sedikit ke hulu. Apa yang ada di sana? Bagaimana sumber daripada air ini? Kita sedikit bergerak ke sana. Jadi sahabat, kita bergerak jalan ke arah sana. Ini di samping disuguhkan dengan sungai yang begitu indah, air panas seluruhnya. Dan di samping kanan kiri kita ada pegunungan. Dan ini di samping kita ada persemaian dari padi. Ini masih bibit padi, sebentar lagi akan disemai. Setelah disemai ini, setelah tinggi nanti bakal ditanam di samping kanan. Mari kita menuju ke muara dari air sumber, bukan muara maksudnya, sumber dari air panas ini. Jadi di sini ada 2, tempat tadi juga kita bisa, dan di sini juga bisa. Jadi kita tinggal pilih area mana yang harus kita apa istilahnya? Kita untuk mandi. Nah, dan ini dari sini mulai. Nih, bisa kita lihat sahabat-sahabat. Ini airnya kalau kelihatan dari atas dia ada lumut, tapi ini bukan lumut sebenarnya sahabat-sahabat. Awalnya pun saya ketika menginjakkan kaki di sini saya kira ini lumut. Tapi ternyata ini bukan lumut sahabat-sahabat. Yang hijau ini bukan lumut. Dan ini tidak licin. Jadi ketika masuk ke dalam aman, jangan takut kepleset sahabat-sahabat. Ya Pak. Jadi dijamin ini tidak licin. Jadi ketika kita pegang ini, kalau anggapan kita sepintas lalu ini adalah lumut, padahal bukan. Ini bukan lumut. Lumut kalau kita pijak dia akan licin. Ini dasarnya karang. Karang-karang batu karang, jadi tidak licin. Pak, udah siap mandi Pak? Jadi sahabat-sahabat itu pengunjung yang sudah mandi. Mungkin karena buru-buru kita tidak sempat wawancara. Nanti kalau ada kita wawancarai para pengunjung. Dan ini sahabat-sahabat, di sini bersatunya apa dibilang? Dua jalur dingin dan jalur panas. Ini sahabat-sahabat.
Ini jalur dingin, ini jalur panas. Ini bersatunya. Nah, dari sini muara dari ini adalah ini. Inilah muaranya. Nah, ini sahabat-sahabat, ini ada proyek pemerintah. Sudah ada dibangun sini. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Penyambungan Selatan, Desa Hutaraja. Kegiatan pembangunan dek penahanan lapangan sepak bola. Volume 1 unit, biaya 54 juta. Sekian-sekian. Lokasi Hutaraja, laksana TPK, sumber dana desa. Jadi ini 2018, ini yang dibangun ini nih maksudnya tadi. Jadi antara ini dengan lapangan bola cukup apa. Dan ini sahabat-sahabat, inilah kolam penampungan daripada air panas ini. Bisa kita lihat nih. Nih kolamnya. Ini sangat indah sahabat-sahabat. Disuguhkan kita dengan pemandangan yang sangat luar biasa sahabat-sahabat. Jadi kita masuk sedikit ke sana. Sana itu adalah sumbernya. Kita maju ke sana sedikit. Nah, dan seperti yang saya kemukakan belakang tadi, sini ada tempat santai, sini ada musola, ada tempat sholat, dan sini ada warung. Nah, jadi kalau di sini khusus dia laki-laki saja. Kalau tempat wanita di belakang tadi. Jadi tempat untuk bawa keluarga sini cukup nyaman. Dan ini kolamnya kita lihat. Dia bening, jernih. Sampai di dasar dia kelihatan. Nah, coba lagi kita masuk ke area hulunya. Nih, ini air panas bisa kita lihat uap yang keluar dari sini. Nah, ini sangat luar biasa sahabat-sahabat. Nih, kita bisa lihat kita sekarang inilah sumber dari mata air panas tersebut. Nah, ini sumber mata airnya sahabat-sahabat. Nah, bisa kita lihat ini sumbernya di ini sumbernya di hutan, dari bawah tanah keluarnya. Nih sahabat-sahabat, ini masih pohon-pohon. Kalau saya nih kira seperti pohon apa, kalau bisa tahu sahabat-sahabat ini pohon apa, dia mirip dari kayu manis tapi bukan kayu manis. Batangnya merah seperti ini. Jadi saya untuk jenisnya ini saya kurang tahu. Saya kira mungkin ini endemik, khusus yang bisa hidup, karena di sini kan air panas. Jadi kalau untuk bonsai saya kira ini cukup bagus. Sedikit kita akan kemari ini. Sedikit kita kemari karena sini saya kira bisa lewat, kita coba ke dalam. Kalau untuk bonsai, saya penghobi bonsai. Jadi kalau untuk bonsai kita kira ini bisa hunting di sini. Nah, ini bisa kita lihat untuk batangnya nih sangat eksotik sahabat-sahabat. Yang tahu paham dengan bonsai ini masih bisa kita lihat. Seperti ini. Ini masih keras sahabat-sahabat. Nih kalau untuk bonsai saya kira bisa kita tinggal pilih. Ini lokasinya. Mungkin kalau di sini tidak ada kelihatan yang bekas muncul. Tapi kalau kita arah ke sana mungkin ada, cuman rawan. Jadi saya tidak berusaha masuk ke sana, karena kita juga tetap memberikan edukasi. Jadi ketika kemari tolong yang untuk anak-anak kalau bisa jangan sampai kemari, diarahkan aja tempat yang mandi yang di depan tadi. Jadi sedikit kita eksplor ini lokasinya sahabat-sahabat. Mungkin dari sini akan kelihatan lebih. Itu mawas kita dengar. Nih sahabat-sahabat, lokasinya cukup indah. Ini tempat pemandian panas semua. Ini kolam besarnya, Tobat Godang kalau bahasa Mandailingnya. Jadi kita tadi di sini, ini satu tempat mandian, ada tempat wanitanya, sini lebih lengkap. Dan di sini karena di sini dia maksudnya sini duluan pertama dapat, jadi
sahabat-sahabat terkadang tidak tahu di sini juga ada. Jadi sini juga ada juga sama. Jadi kita eksplor sekarang ke daerah ke sana. Mari kita menuju ke sana kembali. Masih ada yang belum kita bisa eksplor sana. Terima kasih. Nah, jadi sahabat-sahabat kita telah sampai kembali di daerah yang kita tunjuk di belakang tadi. Dan di sini ini tadi sudah kita eksplor, sudah tahu kondisi. Dan ini yang tertutup ini sahabat-sahabat, ini adalah tempat buang air kecil dan buang air besar. Jadi di sini adalah warung. Ini warung ketika kita kemari kau usah sanksi, ada banyak makanan di sini yang bisa sahabat-sahabat nikmati. Jadi makanannya tapi khas daerah gitu. Jadi apa saja makanan di sini, coba kita masuk ke dalam. Nih sahabat-sahabat, ini yang di sini. Ini jajanan, ya. Ini jajanan yang ada di pemandian ini, sahabat-sahabat. Ini jajanan. Jajanan sini banyak. Nanti coba kita tanya sama ibu ini, karena seperti yang biasa, di mana saya sudah pernah masuk, sudah pernah saya rasakan, itu bakal saya referensikan. Di sini saya telah masuk, telah saya referensi. Ini cukup enak. Jadi makanan di sini untuk sarapan juga ada. Mari kita lihat tempat ibu nih. Nah, udah ruami mulak. Nyapa-nyapa itu nemu ikan. Jadi saya gunakan dengan berbahasa Mandailing. Dan ini sahabat-sahabat, ini untuk lontong ada. Jadi nanti kita akan tanya ibu nih. Dengan ibu siapa bu? Dengan Ibu Nur Hamidah. Ibu Zul Hamidah. Ini bapak dengan siapa pak? Abdul Haris Watubah. Bapak Abdul Haris. Pak mau nanya sedikit pak. Sini biar jangan apa pak. Di sini untuk sarapan pagi apa aja yang kira-kira yang ada pak? Lontong, ada Indomie. Ada soto, ada pokmie. Oh banyak variasinya pak ya. Kalau untuk lontong itu satu porsi berapa bu? Oh kalau pakai telur 8.000. Kalau nggak pakai telur biasa-biasa 5.000. Kalau untuk apa lagi tadi? Untuk Indominya 10.000. Indomie 10.000. Terus yang soto tadi ya apa? Soto 8.000 juga kalau pakai telur. Kalau nggak pakai telur 5.000. Jadi itu harga yang dikasih spesial di sini. Dan uniknya di sini sahabat-sahabat masih menggunakan kayu bakar. Jadi rasa kalau kita pakai kayu bakar itu rasanya beda sahabat-sahabat. Nih dan ini kuahnya. Jadi merasakan dari kayu bakar ini, saya pernah merasakan beda. Ada beda sensasi tersendiri ketika kita memasak masakan memakai kayu bakar dan memakai kompor atau memakai gas. Jadi ini sensasinya masakan yang digunakan memakai kayu bakar. Jadi seperti ini ya. Dan di sini juga banyak sahabat-sahabat. Nanti kita coba tanya. Nanti bawakan mie adek ya? Iya. Nah, jadi satu lagi sahabat sensasinya di sini nih. Di dekat tempat makan di sini ada kolam yang di bawahnya terdapat ikan hias, ikan mas. Jadi itu. Jadi kita bisa sambil makan sambil cuci mata menikmati pandangan ikan mas. Jadi sahabat-sahabat ini tempat tadi dari dalam, kita belum ekspor yang bagian sini. Pemberitahuan ini adalah lokasi tempat pemandian laki-laki. Ini tempat pemandian laki-laki. Dan ini sedikit yang batas yang diperkenankan tempat wanita ini. Nih tempat wanita, seperti ini dia. Kita tidak dibenarkan masuk sampai sana. Ini pelan-pelan. Jadi ini tempat pemandian wanita. Nih, seperti anak saya membawa makanan ke dalam boleh. Dari situ tempat ini batas laki-laki nggak boleh lagi masuk ke sana. Sampai di sini. Tuh, pelan-pelan ya. Nah itu membawa makanan ke dalam juga boleh, lebih nikmat. Jadi ini dibatasin pemandian perempuan dengan laki-laki. Jadi lebih syar'i dia, pemandian yang syar'i. Jadi sahabat-sahabat ini coba kita bakal wawancarai
bapak-bapak ini yang di dalam. Jadi sahabat-sahabat, ini pengunjung yang juga menikmati indahnya air panas ini. Kita bakal tanya, Bang, mohon izin Bang untuk nanya, kita dari mana Bang? Dari Medan. Dari Medan di mana Bang? Medan di Jalan Karya Karangromba. Sama, saya juga dari Medan Bang. Ya. Berarti kita ketemu di sini. Ini dengan Bapak siapa Bang? Ya. Dengan siapa? Iwan. Bang Iwan. Ini dengan Dian. Pak Dian. Yang satu lagi? Tapi. Yang ini? Pak Anto. Ini? Pak Uco. Ini dengan adik siapa yang manis? Malu dia. Memang di tempat ini memang sudah sering kemari atau bagaimana Pak? Sering. Ya. Memang ada keluarga di sini Pak? Ada. Di daerah mana Pak? Di daerah Purba. Daerah Purba ya? Purba Baru. Ada penak pesantren di sana? Iya. Sekolah? Enggak ada. Oh, memang daerah sana keluarganya? Itu ada saudara kita. Gimana rasanya mandi di sini Pak? Wah, cukup nikmat lah. Cukup nikmat. Dan itu rasa kita dari Medan itu kemari. Kalau kita mandi air ini, rasa capek-capek itu hilang. Gitu dia. Pegal-pegal hilang. Yang maksudnya gatal-gatal pun apa hilang. Lari dia yang gatal-gatal ya kan. Beranjutan semua. Di sungai itu gitu dia. Jadi keluar dari situ udah segar kembali. Segar ya? lagi. Fit lagi semula kayak dari Medan. Lebih enaknya di sini Pak, ini kan sebenarnya buka sampai malam. Ya. Lebih enak datangnya mandi kemari siang, pagi atau malam kalau rasa Bapak? Bagus. Pagi sama malam. Ya. Kalau siang kelembu panas sekali nggak tahan panas kita. Gitu. Kalau pagi kan dingin ya kan, Iya. Tambah masuk kemari tambah asoy. Hangat ya. Ibarat kita mandi air panas. Oke, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Bang ya. Jangan lupa mohon dibantu subscribe channel kita. Mungkin insya Allah ini tayang kok nggak nanti malam, besok pagi. Oke. Jadi mungkin kan kita edit lagi sedikit atau bagaimana, tapi insya Allah nanti tayang. Ya. Oke Pak, makasih Pak ya. Terima kasih, salam sukses. Horas Medan. Horas. Itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Ini teman kami sudah habis. Nikmat rasanya Bang? Nikmat sekali. Ini adik kami, Topik. Gimana rasanya Pik? Lontong? Enak? Maknyos. Ini lagi adik kami yang rapi. Gimana Pi? Rasanya Pi? Maknyos? Maknyos. Oke, kalau mama-bapaknya gak usah lah ya. Udah sering. Jadi ini aja video yang bisa kami sampaikan hari ini. Kalau kurang kami mohon maaf, dan mohon saran dari sahabat-sahabat jikalau video kami kurang atau bagaimana yang bagusnya, mohon dibuat di kolom komentar. Terima kasih. Salam sukses.